Karena yang dimaksiati adalah Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Artinya bermaksiat sedikit ataupun besar sama-sama fatal bagi seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemudahan serta taufik untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan yang keempat dari kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang menghimpun banyak sekali hadis terkait adab-adab seorang muslim dalam kesehariannya, di mana beliau dalam kitab ini bertujuan untuk menghimpun banyak sekali hadis-hadis terkait adab yang tidak beliau sertakan atau tidak semua yang beliau sertakan pada kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita hendak mencari hadis-hadis seputar adab, dan itu banyak sekali, maka di kitab inilah Imam Bukhari menuangkan hafalan-hafalan beliau, ilmu-ilmu beliau terkait hadis-hadis adab ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masih tiba pada bab, atau kita masih berada pada bab terkait orang tua. Terkait orang tua, di mana kita masih berada di bab yang ketujuh, yaitu bab uququl walidain atau babu uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebagian sebelum kita memulai, sebagian merasa saat ini bab-bab tentang berbakti kepada orang tua, bab-bab tentang larangan dari durhaka kepada orang tua itu tidak relevan, tidak cocok bagi jemaah sekalian saat ini. Mungkin sebagiannya sudah lebih cocok disebut kai-kai dan nini-nini. Nah, kok masih, apakah tema-tema seperti ini masih berkaitan dengan, masih cocok dengan sebagian jemaah yang usianya telah berusia atau berumur? Maka kami katakan ini masih sangat relevan, masih sangat cocok bagi kita semua. Di mana faedah dari hadis-hadis yang kita dengar, yang kita simak dari buku Al-Adab Al-Mufrad ini untuk mengingatkan kita tentang orang tua kita. Walaupun kita telah berusia 60 tahun, 70 tahun, kita tentunya mengingat bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita semasa mereka berdua masih hidup. Bagi yang sudah berumur, apakah kita selama ini telah menunaikan hak orang tua kita ataukah belum? Atau mohon maaf, mungkin pernah berbuat salah atau berlaku hal yang tidak disukai oleh orang tua kita semasa mereka berdua masih hidup. Maka mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan bernafas di muka bumi Allah, diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, maka masih ada kesempatan untuk berbuat baik sepeninggal orang tua kita. Di antaranya sebagaimana pernah kami singgung sebelumnya, dengan mendoakan orang tua kita saat ini yang tengah berada di alam kubur, dengan memintakan ampun kepada Allah, ataupun dengan bersedekah dengan sedekah harta dan kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Dan telah kami sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu bagaimana orang-orang di Jazirah Arab sana, mereka begitu semangat ketika orang tua mereka meninggal, mereka segera mencari di mana lokasi yang berpotensi atau mampu menampung harta mereka untuk mereka bangunkan masjid atau gali sumur. Dan itu banyak sekali di Indonesia dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Kita tiba pada bab yang ketujuh. Kalau sebelum-sebelumnya kita dipaparkan tentang hadis-hadis keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, menunaikan hak orang tua, maka saat ini pada pembahasan malam hari kali ini, bab yang ketujuh ini, Imam Bukhari mengajak kita memperhatikan betapa besar larangan dari Allah Ta'ala terkait durhaka kepada orang tua. Kita akan dipaparkan oleh Imam Bukhari hadis-hadis tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan metode Al-Quranul Karim. Dan ini juga konsep agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di satu sisi ada targhib namanya, mengajak orang untuk melakukan sesuatu dan memberikan ganjaran berupa pahala dari Allah dan surga dari Allah Ta'ala. Makanya ada perintah berisi keutamaan-keutamaan orang yang melakukan perintah tersebut. Dijanjikan surga oleh Allah, diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat, dan seterusnya. Namun di sisi yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan sisi tarhib namanya, membuat kita takut dari larangan-larangan. Jangan sampai kita menerjang batas yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ada barang siapa melakukan ini, maka ia akan mendapatkan balasan berupa ini dan itu, murka Allah, neraka, dan seterusnya. Inilah dua sisi yang seimbang. Dan di dalam ilmu akidah juga dikenal dengan amalan hati berupa ar-raja, pengharapan kepada Allah, dan juga al-khawf, takut kepada Allah. Dan dua hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim harus berjalan seiring atau seimbang. Jangan sampai lebih berat salah satunya. Namun ada sebagian ulama yang menilai bahwasanya kalau kita masih hidup, masih sehat walafiat, maka yang lebih diberatkan, lebih dibanyaki adalah sisi al-khaufnya, sisi kita takut kepada Allah Ta'ala, takut amalan kita tidak diterima, takut kita mendapatkan siksa kubur, takut mendapatkan siksa di akhirat kalau melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan perintah Allah. Namun ketika seseorang hendak wafat, ketika menghadapi sakaratul maut, kata sebagian ulama, maka yang lebih dititik beratkan adalah sisi ar-raja'nya, pengharapan kepada Allah. Pengharapan ditingkatkan. Nah, baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Di satu sisi beliau membawakan sejumlah bab terkait perintah dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Namun pada malam hari kali ini kita akan dipaparkan hadis-hadis tentang larangan dari berbuat durhaka kepada orang tua. Baik, silahkan mungkin Ustadz membacakannya. Babu uquqil walidaini. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawluz zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Musaddad menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Bishr bin Mufaddal menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Al-Jurairi menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Beliau yang sebelumnya dengan posisi bersandar, beliau pun lantas duduk. Ketahuilah dan ucapan dusta. Beliau terus mengulanginya sampai aku mengatakan, andai saja beliau diam.
Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis pertama dari bab yang ke-7 ini, di mana Imam Bukhari membawakan hadis dari Abu Bakrah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan, aku beritakan tentang akbarul kabair, Sebagian ulama membagi dosa-dosa itu, maksiat itu ada dua, ada kabair, ada shaghair. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ini menurut pembagian berdasarkan sisi besar tidaknya dosa tersebut, fatal tidaknya dampak buruk dari dosa tersebut. Maka para ulama membagi ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi sebagian ulama lagi menyebutkan bahwasanya tidak ada dosa kecil sebenarnya. Tidak ada pembagian dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu besar di sisi Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan siapa yang tengah dimaksiati, atau kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini atau dari sudut pandang ini, maka tidak ada pembagian dosa besar maupun dosa kecil, karena yang dimaksiati adalah Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Artinya bermaksiat sedikit ataupun besar sama-sama fatal bagi seorang hamba. Makanya disebutkan bisa jadi dosa kecil menjerumuskan seseorang ke dalam siksa atau kebinasaan. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, namun dari sudut pandang atau dari sisi besar atau seberapa besar dampak pada seorang hamba, para ulama membagi dosa besar dan dosa kecil. Nah, di antara sekian banyak dosa besar itu, seperti membunuh, berzina, melakukan riba, kemudian juga kabur dari medan perang, itu termasuk dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 yang paling besar. Ada 3 yang paling besarnya. Di antara dosa besar ini ada 3 yang paling besar. Nah, adapun definisi dari al-kabair, dosa besar, ini juga para ulama ada beberapa definisi. Namun definisi yang mendekati, yang lebih tepat adalah setiap dosa yang di situ berakibat turunnya murka Allah atau laknat dari Allah, ataupun di akhirat dijanjikan dengan neraka. Itu salah satu definisi dari dosa besar. Ada lagi definisi yang lain dan seterusnya. Namun kita tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, kita akan membaca hadisnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan terkait 3 dosa paling besar dari dosa-dosa besar ini. Yang pertama, kata sahabat Abu Bakrah ini, yang mendengar dan menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah, dan ini melanggar hak Allah yang paling utama. Para ulama menyebutkan setiap perintah bertauhid, setiap perintah beribadah di dalam Al-Quran, maknanya dibawa kepada mentauhidkan Allah terkait ibadah tersebut. Artinya yang dimaksud adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah uququl walidain. Sebagaimana tadi perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah, menunaikan hak Allah, kemudian bergandengan pada bab-bab sebelumnya, bergandengan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, maka dalam larangan yang paling fatal adalah melanggar hak Allah, kemudian selanjutnya adalah melanggar hak orang tua, digandengkan kembali dalam larangan. Artinya menunjukkan ini hak orang tua itu sesuatu yang sangat agung, sangat besar, yang perlu kita perhatikan dan tunaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian rawi ini, sahabat ini mengatakan, wa kana muttaqian. Nabi itu ketika memberitakan hadis ini, menyampaikan hadis ini, awalnya posisi beliau itu sedang bersender, menyebutkan, menyekutukan Allah, kemudian
durhaka kepada orang tua. Ketika hendak menyebutkan dosa besar yang paling besar, yang ketiga, beliau membetulkan posisi duduknya. Membetulkan, tadi awalnya bersender, kemudian membetulkan posisi duduknya, kemudian menaikkan suaranya dan mengatakan, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Dan yang ketiga kata Nabi adalah perkataan dusta. Dalam redaksi yang lain, persaksian dusta. Persaksian dusta. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berbeda pada perbuatan atau dosa besar yang ketiga ini berbeda? Karena kata para ulama menyebutkan bahwasanya kalau menyekutukan Allah itu kita masih mikir-mikir, karena banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau durhaka kepada orang tua ini, kita juga kadang masih mikir, masih tertahan oleh secara naluri sebagai seorang anak. Akan tetapi perkataan dusta ini, persaksian dusta ini, itu banyak godaannya dan mudah dilakukan ketimbang durhaka maupun menyekutukan Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang ketiga ini, yang awalnya beliau bersender, membetulkan posisinya dan menekankan, dan sebanyak 3 kali disebutkan. Karena begitu mudah yang ketiga ini dilakukan dan begitu besar dampaknya secara masyarakat. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Berkaitan dengan hak orang lain yang bisa jadi dirampas lantaran persaksian atau perkataan dusta. Lantaran perkataan atau persaksian dusta. Makanya sangat diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian rawi ini, sahabat ini mengatakan, Nabi terus mengulang-ulang yang ketiga ini sampai-sampai aku berkata, seandainya beliau berhenti atau beliau diam. Ini maksudnya bukan sikap tidak sopan dari sahabat Nabi ini, akan tetapi beliau merasa kasihan. Nabi betul-betul mengerahkan suaranya, posisi duduknya untuk mengulang-ulang memperingatkan sahabat pada waktu itu, umat beliau, agar jangan sampai yang ketiga ini juga dilakukan. Nah, sahabat ini, beliau mengharapkan Nabi berhenti. Maksudnya sudah cukup, karena kasihan melihat kondisi Nabi SAW yang mengangkat suaranya dan begitu fokus mengucapkan dan memperingatkan terkait yang ketiga ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait hadis yang pertama dari bab yang ke-7 ini, bab durhaka kepada orang tua. Ada sejumlah faedah yang dapat kita ambil secara singkat. Faedah yang pertama adalah disunnahkan atau dianjurkan untuk memberikan nasihat dan diulang sebanyak 3 kali. Diulang sebanyak 3 kali agar masuk. Itu yang pertama faedah. Yang pertama agar dipahami, kemudian mudah masuk. Jadi kalau memberikan nasihat kepada anak kita, kepada saudara kita, diulang 3 kali, itu dianjurkan berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan ini. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah besarnya dampak buruk dari persaksian dusta. Ada banyak sekali para ulama menyebutkan kenapa Nabi menekankan yang ketiga, karena dampaknya sangat buruk dan sangat besar pada masyarakat atau pada umat Islam. Ketika persaksian atau perkataan dusta ini banyak dan merebak di tengah masyarakat. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga adalah seruan untuk menjauhi dosa-dosa besar agar dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Karena salah satu syarat dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah
itu adalah dengan menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa besar ini tidak dihapuskan kecuali dengan bertobat. Dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil itu bisa terhapuskan selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar ini. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, di antara faedah dari hadis ini adalah seorang murid hendaklah peka dan perhatian terhadap gurunya apabila melihat ada sesuatu yang mengganggu pada diri gurunya. Di mana sahabat ini melihat bahwasanya Nabi SAW kasihan ketika menekankan, mengangkat suara terkait yang ketiga ini. Maka ia berharap agar Rasul SAW berhenti atau selesai dari nasihatnya ini. Baik, itu 4 faedah. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Atau ke hadis yang berikutnya, silakan. Haddatsana Muhammad bin Sallam. Afwan Ustaz, mungkin bisa langsung nama sahabatnya aja. An Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa amla alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kasratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qal. Dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad, seorang sekretaris Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia mengatakan Muawiyah menulis surat kepada Mughirah, tulislah surat kepadaku yang berisi tentang apa-apa yang kamu dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warrad mengatakan Mughirah mendiktekan kepadaku dan aku menulis sendiri dengan tanganku. Aku mendengar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta dan membuat isu yang tidak jelas. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi derajatnya adalah hadis sahih menurut penilaian Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang kedua ini juga demikian, derajatnya sahih menurut beliau, dan nanti akan diulang kembali oleh Imam Bukhari penyebutan hadis ini pada beberapa bab selanjutnya nanti. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi SAW, dan Muawiyah ini juga merupakan sahabat Nabi SAW. Ia meminta kepada Mughirah untuk menuliskan apa yang ia dengar dari hadis-hadis Nabi SAW. Begitulah para sahabat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, jemaah sekalian. Ibnu Abbas tercatat beberapa kali mendatangi sahabat-sahabat, terlebih yang senior. Didatangi untuk memperdengarkan kepada beliau hadis-hadis yang didengar oleh mereka. Begitu pula Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, pada hadis ini Muawiyah meminta kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menuliskan kepada beliau apa kiranya hadis yang dia pernah Mughirah dengar langsung dari Nabi SAW. Kemudian Mughirah menuliskan dan menyebutkan bahwasanya ia mendengar dari Nabi SAW bahwasanya beliau melarang dari 3 hal. Melarang dari 3 hal. Yang pertama, melarang Nabi SAW melarang dari kathratis su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya ini multitafsir. Banyak bertanya ini multitafsir. Maksud dari su'al dalam bahasa Arab itu mencakup 2 sisi atau 2 makna. Bisa diartikan bertanya secara lisan. Yang kedua adalah meminta-minta. Meminta-minta harta. Nah, makanya para ulama menjelaskan maksud dari larangan Nabi SAW ini juga mencakup 2 makna tersebut. Yang pertama, banyak bertanya. Berarti kada boleh bertanya lah Ustaz. Bukan. Maksudnya di sini para ulama memberi catatan banyak bertanya terkait hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, atau bertanya terkait hukum-hukum fikih
yang mustahil atau hampir kecil kemungkinan terjadi. Kalau zaman dulu ada yang bertanya, apa hukum sholat dengan membawa kotoran? Zaman dulu kecil kemungkinan terjadi ada orang sholat membawa kotoran, iya enggak? Nah, namun pada masa saat ini hal itu ada. Tapi pada masa dulu itu tidak tergambar ada orang sholat membawa kotoran. Makanya para ulama mengkategorikan pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan pada masa itu. Namun pada masa sekarang memang ada orang sholat membawa, mungkin ada yang sakit membawa apa itu kotoran di badannya, apa penampungan air kencing atau apa itu, apa pakai popok yang sudah dan seterusnya. Nah, apa hukumnya seperti itu? Itu pada waktu itu, pada masa itu ditanyakan hal demikian dan dikategorikan sebagai fudulus soal, pertanyaan yang kecil kemungkinan terjadi. Nah, ini yang terlarang atau tidak dianjurkan untuk ditanyakan. Kemudian makna yang kedua, jemaah sekalian, adalah meminta-minta. Meminta-minta dalam arti meminta harta. Dan peminta-minta, banyak sekali hadis-hadis terkait larangan meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta kepada manusia, banyak sekali ancaman-ancaman dari hadis-hadis Nabi terkait orang yang meminta-minta kepada manusia. Baik, namun tidak kita bahas karena kita sedang fokus pada pembahasan durhaka pada orang tua. Kita hendak fokus dulu pada bab ini. Nanti akan ada bab-bab yang lain. Baik, yang kedua, kata Mughirah, aku mendengar Nabi SAW melarang dari idha'atil mal, menghambur-hamburkan uang. Maksud dari menghambur-hamburkan uang di sini ada dua makna, juga. Yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah mempergunakan harta tersebut dalam kemaksiatan atau perkara yang haram. Itu termasuk menghambur-hamburkan harta atau uang. Kemudian makna yang kedua adalah menghamburkan uang walaupun senilai 1 dirham atau 100 perak. Kalau kita 100 perak rupiah kita buang ke laut, ini juga termasuk dalam menghamburkan uang pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi kita buang uang 1000, uang 500 karena menurut kita itu tidak berharga. Tetapi ini juga termasuk namanya uang, dan ini termasuk harta yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan ditanya nanti bagaimana menggunakan harta tersebut. Walaupun kata para ulama cuma 1 dirham. Kalau saat ini mungkin 100 perak, 1000 perak kita tidak menggubrisnya, namun itu juga akan ditanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Maka ini termasuk kategori idha'atul mal, menghamburkan uang. Baik. Kemudian yang ketiga adalah qila wa qala. Nabi juga melarang dari qila wa qala, itu banyak bicara. Namun banyak bicara ini juga banyak maknanya, banyak tafsirannya. Maksudnya adalah bicara, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah al-khawdu fi akhbarin nas, banyak menggosip, banyak membicarakan tentang kabar kondisi orang-orang. Ini termasuk juga qila wa qala. Ini makna yang pertama. Qila wa qala maksudnya adalah banyak bicara hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan atau catatan bahwasanya orang banyak membicarakan tentang kabar-kabar orang-orang. Kondisi fulan dapat ini, fulan habis beli ini. Itu tidak ada mendatangkan manfaatnya. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama. Jadi bisa kita katakan atau dibahasakan dengan bahasa yang sekarang, banyak gosip. Baik, ini biasanya, mohon maaf, mungkin biasanya terjadi di kalangan ibu-ibu. Jadi mohon maaf, mungkin jika ada temannya, mungkin ibu-ibu, ada ibu yang ngajak menggosip, kalau bisa
ditahan dan direm ibu-ibu, karena kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW membenci hal yang demikian. Baik, makna yang kedua jemaah sekalian dari makna qila wa qal adalah membicarakan atau menangkap dan menyebarkan kabar-kabar yang masih bersifat kabar burung, tidak jelas kepastiannya, kevalitannya. Ini juga termasuk qila wa qala yang dibenci dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih belum jelas kabarnya, masih sebatas isu, masih kabar burung, tidak jelas sumbernya dari mana, cuman kita turut men-share-nya, turut membicarakannya, ini juga termasuk yang dilarang. Baik, kita langsung ke bab yang ke-8. Sebenarnya hadis ini atau hadis yang kedua ini sebenarnya agak jauh dari bab yang sedang kita bahas ini, bab durhaka kepada kedua orang tua. Kami sudah coba cari beberapa referensi penjelasan terkait kenapa Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bab durhaka pada orang tua. Namun kami belum mendapatkan ada pendapat ulama yang menjelaskan apa hubungan hadis ini yang melarang dari 3 hal ini, yaitu tadi yang pertama adalah banyak bertanya, banyak menghamburkan uang, dan yang ketiga adalah banyak bicara hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang makna yang kedua. Namun kami tidak mendapatkan korelasinya atau penjelasan dari ulama terkait kenapa Imam Bukhari meletakkan yang kedua ini. Tapi nanti hadis ini jemaah sekalian akan disebutkan kembali oleh Imam Imam Bukhari pada hadis yang ke-297, artinya masih jauh lagi babnya. Ini kita pada hadis baru ke-16. Ya, baik. Mungkin bisa lanjut kita bab yang ke-8. Maaf Ustaz, langsung sahabatnya saja. An Abi Tufail qal su'ila Aliyun hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihin nasa kaffah qal ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihin nas illa ma fi qirabi sayfi summa akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man zahaba li ghairillah zabaha la'anallahu man zabaha li ghairillah la'anallahu man saraqa manaral ard la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdisan. Dari Abu Tufail, dia mengatakan Ali radhiyallahu an ditanya, apakah Nabi SAW memberikan sesuatu yang khusus bagi kalian yang tidak beliau berikan kepada seluruh umat manusia? Ali radhiyallahu an menjawab, Rasulullah SAW tidak memberikan sesuatu yang khusus bagi kami, sebagaimana beliau pun tidak memberikan sesuatu yang khusus bagi umat manusia kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku. Kemudian Ali radhiyallahu an mengeluarkan satu lembaran. Ternyata di dalamnya tertulis, Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Baik, jazakumullahu khairan. Ini adalah bab yang ke-8, bab Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Imam Bukhari meletakkan satu hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, apakah Nabi pernah menghususkanmu dengan satu hadis atau beberapa hadis yang mana Nabi tidak mengabarkannya kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat yang lain? Kata Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merahasiakan atau menghususkan untukku hadis kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku. Artinya Nabi hanya menghususkan atau memberikan pedang tersebut untuk Ali. Itu adalah yang dikhususkan Nabi, diberikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi kemudian Ali
mengeluarkan sebuah kitab atau surat di mana di dalam surat tersebut berisi 4 kalimat sebagaimana redaksi dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana dalam redaksi Imam Muslim tersebut Ali ditanya, apakah Nabi pernah memberikan rahasia kepadamu? Faghadib, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu marah kepada orang yang bertanya tersebut. Kenapa? Karena beliau mengingkari bahwasanya Nabi SAW nggak mungkin merahasiakan ilmu dan menghususkannya hanya kepada satu orang saja. Artinya Nabi SAW menyebarkan ilmu tersebut dan membeberkannya kepada banyak sahabat Nabi SAW. Kemudian kata Ali, kecuali hanya satu yang aku tahu, beliau pernah mengajak atau menyampaikan ini pas waktu hanya berdua dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi itu bukan bermaksud untuk menyembunyikan dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan 4 kalimat, 4 poin. Yang pertama adalah Allah melaknat siapa saja yang menyembelih kepada atau untuk selain Allah Ta'ala. Nah, penjelasan dan rincian maksud menyembelih ini, apakah misalkan seorang yang menyembelih kambing, kebiasaan orang Arab dahulu dan sampai sekarang berlanjut, kalau ada tamu, salah satu bentuk memuliakan tamu adalah menyembelih kambing untuk tamu. Nah, apakah ini termasuk ini? Nah, itu sebenarnya bukan. Ada pembahasannya tersendiri, hukum menyembelih. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada yang disembelih ini. Entah itu patung, entah itu penghuni kubur, entah itu siapa saja, dengan tujuan ibadah, dengan tujuan mendekatkan diri, menginginkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, itu maksudnya. Adapun untuk menyembelih untuk tamu, untuk memberi makan tamu, maka ini disyariatkan. Ini termasuk memuliakan tamu yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam Islam. Nanti akan ada pembahasan yang tersendiri, entah itu dalam penjelasan tauhid yang mungkin ada disampaikan oleh Ustadz pada kajian yang lain di hari lain di masjid ini. Insya Allah ada pembahasannya. Baik, rincian tentang menyembelih ini. Namun yang di sini adalah yang menyembelih kepada selain Allah dengan tujuan ibadah atau mendekatkan diri atau menghinakan diri kepada yang diperuntukkan sembelihan ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu pertama. Kemudian sebelum kita beranjak ke kalimat yang kedua, terkait definisi dari laknat. Definisi laknat. Definisi dari laknat itu ada 2, tergantung dari siapanya. Laknat dari Allah, sebagaimana redaksi dari hadis ini, la'anallah, Allah melaknat. Maksudnya adalah ib'ad wa tard an rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Artinya orang yang Allah laknat adalah orang yang dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Dan makhluk pertama yang mendapatkan laknat dari Allah adalah iblis. Makanya disebutkan iblis laknatullah alaih, la'anahullah. Nah, secara sifat bukan persan, salah satunya adalah ini, yang menyembelih kepada selain Allah juga didoakan atau disebut dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ini makna dari laknat jika berasal dari Allah. Adapun jika berasal dari manusia, maka maknanya adalah as-sabbu wad-du'a'u. Kalau dari manusia, la'anahullah atau laknatullah, terlaknat. Nah, itu artinya atau maksudnya, definisinya adalah cacian dan doa keburukan agar ia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dari manusia maknanya adalah cacian dan juga berisi doa agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dari Allah, Allah melaknat, maka Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Jadi ada dua makna
berdasarkan dari mana laknat tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, poin yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah atau penghambaan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Namun di sini maksud dari mencuri bukan mencuri tunggulnya, bukan mencuri tunggulnya, bukan. Maksudnya adalah sebagaimana terjemahan yang ulun berikan lewat WA kepada DKM masjid untuk disebarkan ke jamaah, itu artinya mencaplok tanah. Bukan tujuannya untuk mempersempit tanahnya sendiri, tidak, karena pasti untuk memperlebar batas tanahnya. Itu maksudnya, untuk memperlebar batas tanahnya. Jadi ia caplok tanah orang dengan menggeser batas tanah, walaupun cuma 1 senti, walaupun cuma 1 senti, walaupun cuma 1 kilan, itu tetap terhitung sebagai mengambil hak orang lain. Dan ada hadis-hadis ancaman yang sangat berat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengenai tanah atau batas tanah ini. Dan ulun pernah mendengar, wallahu a'lam, mungkin pian-pian yang lebih tahu terkait tanah-tanah ini begitu mudah diserobot, begitu mudah digeser. Wallahu a'lam, mungkin karena ketidaktahuan kaum muslimin tentang ancaman yang sangat berat terkait mencaplok batas atau menggeser walaupun cuma 5 kilan atau 1 kilan ataupun apalagi 1 meter. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah laknat Allah kepada orang yang berbuat demikian. Di hadis yang lain, ia akan ditimpakan 7 lapis bumi. Seberapa panjang tanah yang dicaplok, yang diambil, maka segitu juga ia akan dibebankan, disiksa dengan 7 lapis bumi tersebut. Kalau 1 meter, 2 meter, semakin berat juga nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Dan ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu maksud dari kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, dan ini yang menjadi letak pendalilan Imam Bukhari terkait bab yang sedang kita bahas, yaitu la'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksud dari kalimat yang ketiga ini adalah seorang anak yang melaknat langsung orang tuanya dengan kalimat laknat tersebut, baik itu secara langsung ataupun yang makna yang kedua adalah ia menyebabkan orang tuanya dilaknat. Juga termasuk secara tidak langsung ia melaknat orang tuanya. Jadi yang pertama maknanya adalah ia melaknat secara langsung orang tuanya. Kemudian makna yang kedua, dan ini juga termasuk, adalah ia tidak melaknat langsung orang tuanya, tetapi ia berbuat sesuatu yang kemudian orang lain melaknat orang tuanya. Maka ini dikategorikan bahwasanya anaknya secara tidak langsung melaknat atau menjadi penyebab orang tuanya dilaknat. Nah, ini juga termasuk kedurhakaan atau berkaitan dengan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, pesan Nabi kepada Ali radhiyallahu taala yang keempat adalah Allah melaknat orang yang melindungi muhditsa. Ada redaksi lain yang menyebutkan muhdatsa. Jadi ada dua penyebutan. Yang pertama adalah muhditsa, melindungi pelaku kejahatan, melindungi penjahat, itu juga akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Baik, ada makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan fathah muhdats, artinya sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Maka orang yang melindungi pelaku tersebut artinya ia ridho dan menerima apa yang dilakukannya terkait agama ini. Ini juga akan mendapatkan laknat dari
Allah Ta'ala sebagaimana redaksi dari hadis ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah terkait penjelasan hadis ini. Hadis ini derajatnya sahih sebagaimana penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita tutup, ada satu faedah yang lain yang sebenarnya ini faedah berkaitan dengan akidah, di mana ada satu kelompok di dalam tubuh umat Islam, mereka menganggap bahwasanya Nabi itu sebelum wafat telah menitipkan satu wasiat agar yang menjadi khalifah kaum muslimin begitu Nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi itu sebenarnya mewasiatkan agar Ali yang menjadi khalifah kaum muslimin. Tetapi 3 khalifah yang sebelumnya ini mencaplok, mengambil, merampas haknya Ali radhiyallahu taala anhu. Mungkin pian seberatan sudah tahu kelompok atau sekte yang menyimpang di dalam tubuh umat Islam ini. Mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman ini orang-orang yang merampas haknya Ali. Merampas haknya Ali, dan mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya Nabi itu menyampaikan wasiatnya kepada Ali. Namun hadis ini walaupun terkait dengan adab, ini berisi bantahan telak bagi mereka. Tadi redaksinya apa? Ada orang datang bertanya kepada Ali, kira-kira ada nggak Nabi SAW menghususkan untukmu sebuah pesan atau sesuatu hanya yang disampaikan oleh beliau kepadamu saja. Kemudian Ali sempat marah berdasarkan redaksi Muslim. Dalam redaksi Imam Bukhari tidak. Ali hanya menyampaikan bahwasanya tidak ada kekhususan berita yang disampaikan kepada beliau. Artinya kalau memang wasiat untuk menjaga, untuk memimpin umat ini sepeninggal Nabi, dan itu merupakan pesan yang penting dari Nabi SAW, kenapa Ali tidak menyebutkan kepada orang ini? Kenapa tidak disebutkan sama Ali? Justru yang disebutkan adalah yang ini, yang disebutkan tentang Allah melaknat 4 orang ini, 4 sifat atau 4 jenis orang yang berbuat keempat hal ini. Padahal ketimbang 4 hal ini, untuk menjaga dan memimpin umat ini, menjalankan amanah dari Rasulullah, itu jauh lebih penting daripada menyampaikan 4 hal ini. Itu menunjukkan, pertama, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka gaungkan, apa yang mereka tubuhkan kepada para sahabat, karena tidak hanya ketiga sahabat ini, tetapi hal ini juga berimbas kepada sahabat-sahabat yang lain, karena semua sahabat meridhoi pemilihan tersebut. Kalau menyatakan itu tidak sah karena merampas hak Ali, maka artinya para sahabat meridhoi kezaliman, dan ini tidak mungkin terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau mengatakan bahwasanya Ali tidak menyampaikan wasiat ini, wasiat Nabi secara khusus untuk memimpin umat sebagai khalifah sepeninggal Nabi, berarti Ali berbohong ketika ditanya oleh orang ini. Orang ini menanyakan, apa ada pesan dari Nabi khusus kepadamu? Kata Ali, tidak ada kecuali yang 4 hal ini, kecuali hadis ini. Tidak ada yang lain. Berarti Ali berbohong kalau menurut klaim mereka. Justru ini mencela dan menuduh Ali menyembunyikan sesuatu, padahal ia ditanya pada waktu itu, dan tidak ada penghalang untuk menyembunyikan, tidak ada maslahat untuk menyembunyikan. Lain kalau seandainya Ali diancam, kemudian Ali menyembunyikannya. Tetapi ini orang ini bertanya, dan Ali bisa marah, artinya Ali dalam keadaan bebas untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan. Ini berkaitan dengan faedah akidah, walaupun hadis yang kita bahas ini adalah hadis tentang adab. Tetap saja ada nilai-nilai atau poin-poin terkait akidah yang dapat disampaikan, yaitu terkait kelompok yang bernama Rafidhah atau Imamiyah, yang bagian dari Syiah. Mereka meyakini bahwasanya Ali lah orang yang dipesani oleh Nabi sebelum wafat untuk memegang tampuk kepemimpinan umat ini sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang dapat menjadi bantahan terkait
klaim kelompok ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah semangat kita untuk beramal saleh, terkhusus berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjauhi sejauh-jauhnya sikap atau sifat atau perkataan durhaka kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.